kembali di channel Kata Terapis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan tentang bagaimana cara mengembangkan komunikasi verbal pada anak-anak tunarungu. Jika kita berbicara tentang komunikasi, mungkin yang terbayang oleh kita adalah proses berbicara dan mendengar. Namun, itu hanya merupakan salah satu dari jenis komunikasi yang ada, yang biasanya kita sebut dengan komunikasi verbal. Ada jenis komunikasi lain, yaitu jenis komunikasi nonverbal, di antaranya bahasa tubuh atau mimik wajah. Pola komunikasi nonverbal biasanya banyak kita jumpai pada anak-anak tunarungu. Keterbatasannya dalam menerima dan mengolah informasi sedikit banyak akan mempengaruhi pola-pola ujaranya yang terkait dengan kemampuan bahasa verbalnya. Namun teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara mengembangkan komunikasi verbalnya pada anak-anak kita ini. Komunikasi adalah proses berbagi pikiran dan perasaan. Jadi minimal ada seorang pembicara dan seorang pendengar. Pada anak-anak tunarungu yang sudah menggunakan alat bantu dengar, biasanya dia akan lebih mudah menangkap informasi yang diterimanya, sehingga dia bisa merespon sesuai yang diharapkan. Namun, bagi anak-anak yang belum menggunakan alat bantu dengar, jangan putus asa ya ayah bunda, karena kita bisa mengoptimalkan belajar mereka dengan menggunakan modalitas belajar yang lain, yaitu diantaranya visual atau penglihatan, atau taktil, atau yang biasa kita kenal dengan perabaan. Jadi selalu ada jalan untuk mereka belajar. Nah, untuk latihannya ya teman-teman, nanti kita bisa menggunakan model permainan atau aktivitas sehari-hari di rumah. Oh iya, sebelumnya untuk bahasa sendiri, kita nanti mengenalnya ada bahasa ekspresif, yaitu bahasa pengucapan, dan bahasa reseptif, yaitu bahasa pemahaman. Nah, sedikit tips untuk nanti latihan di rumah ya buat mama papa. Ketika anak sudah mulai mengeluarkan suara atau bunyi, tunjukkan bahwa kita senang mendengarnya. Mungkin itu bukan merupakan suatu kata, tapi yang jelas itu merupakan yang terbaik dari kemampuan verbalnya yang dia sanggup lakukan pada saat ini. Berilah respon pada suara tersebut dengan cara menirukan kembali suara tadi, dan buatlah suatu permainan menggunakan suara tersebut. Kita dapat meningkatkan latihan anak melalui aktivitas atau kegiatan permainan sederhana sehari-harinya. Tugas kita adalah memperkenalkan kata pada anak yang menggambarkan apa yang dimaksud. Misalnya ketika di rumah kita merasa kalau dia ingin minum, kita bisa coba perlihatkan sebuah gelas padanya dan usahakan dia juga melihat ke arah kita dan gelas ini. Namun usahakan ketika kita meminta perhatiannya, usahakan tidak menarik dagu anak untuk kita paksakan melihat kita, karena hal itu bisa membuat rasa tidak nyaman padanya dan dikhawatirkan dia akan menolak untuk proses belajar selanjutnya. Kita bisa menggunakan stimulus bunyi pakai sendok sekaligus untuk melatih persepsi auditorinya ya ayah bunda. Setelah itu kita tanyakan, setelah dia memperhatikan kita tanyakan, apakah kamu mau minum? Oke, kita coba lanjut isi gelasnya ya, kita lanjutkan isi gelasnya, lalu katakan padanya, ini minum kamu. Nah, pastikan anak melihat ke arah gelas ini dan ke arah kita ya bunda. Nah, artinya mulai sekarang dia harus belajar menggunakan kata minum ketika dia menginginkan minum. Tentunya proses ini akan terjadi berulang-ulang sampai pemahaman dia tentang kata minum ini benar-benar terbentuk. Namun teman-teman, ada yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa ketika belajar di proses ini, goal kita belum pada kesempurnaan artikulasi. Jadi yang terpenting adalah anak mau menggunakan bahasa verbal dalam bentuk ujaran. Nanti akan ada sesi latihan artikulasi ya teman-teman. Oke, hal ini nanti selain untuk belajar proses ujarannya, sekaligus juga untuk dia belajar proses pemahaman bahasanya.
kita bisa mengembangkan latihan ini melalui aktivitas sehari-hari lainnya. Contohnya, ketika kita menanyakan, apakah kamu lapar? Kita bisa memberikan atau mengenalkan kata lapar di sini. Apakah kamu sakit? Atau kita bisa menjelaskan tentang seorang ibu. Misalnya, ini ibu. Ambillah kesempatan untuk mengenalkan anak pada kata yang dia butuhkan untuk mengungkapkan pikirannya. Hal ini akan dapat menambah perbendaharaan katanya. Karena ini sangat penting, tidak ada yang dapat melakukan tugas ini dengan sangat baik selain ayah dan ibunya. Ayah di sini juga bisa mengambil peranan yang lebih aktif karena potensi suara ayah yang dalam dan kecenderungan memiliki nada rendah sangat mudah didengar oleh anak. Untuk mengoptimalkan kemampuan komunikasinya, kita bisa menggunakan seluruh modalitas belajar yang dia punya. Ya, di antaranya auditori atau pendengarannya, visual atau penglihatannya, ataupun taktil atau kita belajar biasa melalui perabaan. Nah, itu dia ayah bunda dan teman-teman semua kiat mengembangkan komunikasi verbal pada anak tunarungu. Jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa ya, like and subscribe. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Sampai jumpa.